Tabe, beta punya nama Oi. Beta pemrakarsa Suara Gembira. Beta pingin sedikit berbagi cerita tentang salah satu kampanye kita Berkain Gembira yang kita laksanakan bersama Skinny Indonesian 24. Suara Gembira akhirnya mengambil peran serta dalam bidang persoalan busana. Jadi segala hal urusan busana, dari mulai paduan suaranya, bintang tamu, hingga ada peragaan busana ya di sana oleh para model-model. Itu kainnya, tata rias wajah, tata rambutnya, kamilah yang ngurusin hal-hal tersebut. Kain yang dikenakan oleh 100 orang paduan suara tersebut kami upayakan untuk bisa mencakup seluruh kain Nusantara ya, kain Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pasangan kainnya yaitu sebuah atasan ya yang keren lah, yang kira-kira sesuai sama selera zaman. Ada satu desainer gitu yang waktu itu kebetulan banget kita lagi mau ngomongin baju atasannya apa ya, tiba-tiba di Pinterest saya gitu itu nongol aja gitu fotonya satu perancang busana, mungkin nomor 2 yang sangat saya sukai setelah Yohji Yamamoto, yaitu Martin Margiela namanya. Yang menginspirasi saya ya dari busananya Martin Margiela adalah kancingnya gitu. Saya membuat komposisi kancingnya itu sangatlah rapat ke atas gitu, berdekat-dekatan, dan jumlah kancingnya itu 17. Saya suka aja sih angka-angka ganjil dan angka-angka yang penuh makna gitu ya. 17 ya, hari kemerdekaan kita. Saya berpikir saya nggak mau membawa ini menjadi sesuatu yang tradisional dan sebagainya gitu. Setelah saya kunjungi gerai-gerai kain yang saya kunjungi, gerai-gerai bahan yang saya kunjungi gitu, ternyata bahan sweat menarik juga. Tagar Berkain Gembiranya Suara Gembira gitu, saya mendaulat ke saudara Anjas. Beberapa hari sebelum syutingnya gitu, beliau melaksanakan sebuah lokakarya atau bahasa Inggrisnya workshop untuk mengajarkan ke 100 orang tersebut bagaimana berkain yang normal, yang yang hanya tutup lurus aja gitu. Kami bikin drapery berkainnya, hasilnya tetap bisa luas, tetap bisa fleksibel bagi yang make gitu. Jadi kakinya bisa melangkah lebar. Setelah syuting gitu loh, sebagian dari mereka syukur semuanya gitu tuh akhirnya tertarik gitu untuk mencoba berkain. Jadi waktu itu secara spontan, kalau nggak salah dalam satu rapat, Andovi bilang, bikin fashion show. Nggak butuh waktu lama, sebentar aja sih saya langsung spontan. Ya udah, fashion show-nya nanti ini ya pakai kain Flores karena mereka orang Flores ya. Tapi saya bikin temanya nasional. Artinya kain Flores ini saya batik lagi dengan corak-corak Jawa lah atau corak Sumatera dan sebagainya. Dan bahkan didominasi oleh corak Jakarta sih khususnya gitu. Kain tenun Flores yang dibatik lagi tuh sepengetahuan saya kayaknya belum ada. Ya saya selalu tertarik kan untuk mencari suatu hal yang baru atau pengembangan daripada seni budaya Indonesia. Salah satunya adalah wastra. Saya menciptakan sebuah cap batik khusus gitu baru dengan tulisan tangan saya. Saya tulis Da Lopez, terus habis itu ada semacam saya terinspirasi dari corak lereng, Suara Gembira yang saya singkat jadi SG. Setiap kainnya saya menciptakan corak yang berbeda-beda, tema yang berbeda-beda, punya khasnya masing-masing gitu. Banyak orang yang ngira wanita yang berkain kemben gitu, terus bawahnya ada kain lagi atau kainnya dari atas sampai bawah itu gaya Jawa gitu. Padahal tidak, wanita karo zaman dulu. Jadi dari ujung Sumatera Utara gitu sampai Bali, sampai Flores, bahkan Kalimantan dan juga zaman dulu banyak kok yang seperti itu gaya berpakaiannya. Setiap model punya keunikannya masing-masing, punya khas tema tata rias wajah yang masing-masing. Itu saya urutkan sesuai dengan kekayaan flora fauna yang ada di Flores. Kesenian Tarangkualu itu memang asal Flores juga, yang mungkin itu sebuah bentuk puji syukur gitu, karena itu biasanya dilakukan pada musim panen. Jangan cuma sekedar jalan aja, tapi ada sesuatu yang bernilai lebih daripada busana itu sendiri. Perhelatan yang kemarin
ditayangkan di kanal YouTube-nya Skinny Indonesian 24 bisa menjadi rujukan bagi pemerintah yang terkait dalam urusan memajukan kesenian budaya Indonesia, supaya jangan bikin acara yang kaku-kaku gitu deh, jangan bikin acara atau program yang jauh dari selera anak muda. Suka miris melihat program-program pemerintah, acara-acara pemerintah, kampanye-kampanye pemerintah. Kayak pemerintah deh itu. Yang kalau bikin apa-apa tentang kain gitu ya, batik, songket, tenun, kain sulap, apapun itu wastra Indonesia, itu malah hasilnya malah bukan makin dicintai sama anak muda, tapi malah bikin jadi kaku, malah bikin jadi jauh dari anak muda. Entah itu memiliki impresi atau kesan yang mahal, eksklusif, kuno, susah dipadu-padanin sama sneakers hari ini atau baju atasan hari ini. Ya pokoknya yang begitu-begitu deh.